Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man jahada fi sabilihi wa sara ala nahjihi wa taba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah, kita bersyukur masih dalam ketaatan kepada Allah. Semoga kita dijauhi dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Khususnya di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan kepada kita untuk taat kepadanya. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffilatis syayatin." Kalau Ramadan itu datang, akan dibuka pintu surga selebar-lebarnya oleh Allah. Dan juga ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Kemudian akan dibelenggu setan-setan. Dalam riwayat yang Maradatus syayatin itu adalah dedengkot-dedengkot setan yang sangat menggoda dan merayu manusia untuk terus berdosa. Jadi ada yang berubah dalam aturan dan sunatullah, yaitu ada satu yang dibebaskan dalam bulan Ramadan itu. Jadi kita terbebas dari belenggu dan godaan-godaan setan. Nah, tinggal satu yang menjadi masalah adalah hawa nafsu kita, yang harus kita benar-benar kendalikan agar jangan menjadi pangkal dosa, menjadi sumber dari dosa-dosa kita. Karena sebetulnya setan itu adalah pengaruh eksternal yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Sejatinya keputusan itu ada dalam diri kita masing-masing. Sejatinya adalah kita yang melakukan dosa itu. Yang terjerumus ke dalam dosa itu ya karena hati kita, hawa nafsu kita itu bolak-balik. Hati ini antara taat, antara maksiat, itu terus bergeser, terus bergonta-ganti. Maka dinamakan al-qalb, yaitu harus bolak-balik. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Nah, maka keputusan itu semuanya tergantung pada jiwa kita masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Jadi kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan setan. Kenapa dia menggoda kita? Nggak bisa. Karena dia juga punya misi sendiri. Sebagai musuh utama kita adalah yada'una ilan nar. Dia ingin mengajak kita ke neraka. Sementara Allah yada'u ilal jannah wal maghfirah. Allah mengajak kita kepada ampunan, kepada surga. Ambil keputusan terbaik, ikuti Allah, dan katakan tidak kepada setan. Katakan tidak kepada hawa nafsu yang mengajak kita kepada dosa-dosa. Makanya ulama mengkaji agar kita terbebas dari belenggu-belenggu dan godaan-godaan setan. Itu ada sifat dalam diri kita yang jadi pangkal dari dosa-dosa.
khususnya ini dikaji sesuai dengan kasus-kasus dosa besar yang terjadi di zaman-zaman awal manusia dan juga setan, jin, khususnya iblis gitu. Ini dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk itu adalah iblis yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbara, kata. Dalam ayat itu disebutkan dia enggan dan menyombongkan diri. Nah, ini salah satu pangkal dosa itu. Pangkal dosa itu ketika kita ada keengganan dan kesombongan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia menyombongkan diri, akhirnya dia menjadi orang termasuk orang-orang kafir. Maka Imam Ibnul Qayyim menjelaskan itu disebut dengan usulul khotoya, di pangkal-pangkal dari dosa dan kesalahan itu ya enggan, kesombongan. Ini yang paling pokok ini yang dilakukan oleh iblis. Maka dia ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia menjawab dengan kilahnya. Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sombongnya dia cuman melihat asal muasal. Jadi engkau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Seolah-olah dia menganggap bahan baku api itu lebih mulia daripada bahan baku tanah. Sombong. Makanya dalam hadis disebutkan sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, mencela, menghina orang lain. Menganggap diri lebih berdarah biru dari darah orang lain. Padahal nggak ada darah biru, istilah yang sebetulnya mengklasifikasi manusia. Ada bangsa ningrat, ada bangsawan, ada orang-orang yang bergelar amir, sultan, raja, diraja, dan lain-lain. Itu semua adalah aksesoris duniawi, nggak berlaku di akhirat. Karena yang ada dalam timbangan Allah, dalam pandangan Allah, dalam takaran Allah, dalam penilaian Allah itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan itu saat kita paling bertakwa. Bukan karena kita keturunan bangsawan, bukan karena kita keturunan Arab atau keturunan bangsa-bangsa yang masa lebih mulia dari bangsa yang lain. Nah, hati-hati dengan kesombongan, karena sombong inilah yang kemudian menjerat manusia melakukan dosa-dosa berikutnya. Dia tidak mau sujud, jadi seolah-olah wajahnya ini sangat mulia, tidak mau sholat, tidak mau sujud, padahal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah sujud. Kalau iblis memang diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, tapi atas perintah Allah harus taat. Ada juga orang-orang yang enggan sujud, apalagi di karpet masjid yang kasar, tidak ada AC, gerah. Jadi jarang datang ke masjid karena di rumahnya lebih empuk. Sajadahnya sangat halus, wangi, pakai AC. Jadi kalau sholat Jumat karena wajib harus berjamaah dengar khutbah itu menderita sekali. Memang seharusnya rumah Allah itu paling nikmat. Ya.
indah kita melayani rumah Allah. Makanya salah satu tanda kefasikan kata ulama itu adalah kalau rumah-rumah kita lebih mewah, lebih nyaman daripada masjid yang memang itu adalah tempat kita berdoa, beribadah, menyembah Allah. Dan kita tidak betah di dalamnya. Seharusnya masjid-masjid itulah tempat yang lebih indah daripada rumah-rumah kita. Agar kita nikmat dan asyik beribadah kepada Allah, bersujud. Nah, jangan sombong, jangan enggan dengan perintah Allah, apapun perintahnya. Ini karena ini jadi pangkal dari dosa. Jadi orang tidak sholat, tidak berpuasa, tidak berzakat, tidak haji, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama itu karena diantaranya sombong dan enggan. Kemudian kedua, pangkal kedua dari dosa itu adalah dari dosa-dosa pertama yang terjadi, yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa adalah tamak, rakus. Segala kesenangan sudah diberikan oleh Allah, bebas di surga. Cuman satu, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon. Tapi karena tamak, karena ingin merasakan apa yang dilarang itu, nah itu yang nggak benar. Akhirnya melakukan dosa, melanggar larangan Allah. Ini karena tamak. Makanya kalau kita lihat acara-acara yang di TV-TV ada ekstrim itu, ada orang makan kecoa, makan binatang-binatang berbisa, makan yang sangat menjijikkan itu. Itu orang-orang yang tamak, orang-orang yang nauzubillah. Sudah baik-baik, diberi yang halal dan thayyibat oleh Allah, tapi masih juga pingin yang buruk-buruk, yang hobis-hobis. Karena Allah hanya menghalalkan yang baik-baik, at-thayyibat, wa harrama alaikumul khaba'ith. Allah mengharamkan yang buruk-buruk, yang khaba'is, khabisah. Nah, terkadang dipoles dengan polesan sehingga menjadi tergiur, air liur, ingin mencicipinya. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat tamak dan rakus kepada dunia, kepada apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sementara yang halal-halal masih banyak. Nah, ini yang menyebabkan Nabi Adam kemudian terjerumus dengan godaan setan memakan buah yang terlarang, dari pohon yang terlarang. Tamak. Jadi pangkal kedua dosa itu tamak, rakus. Kemudian pangkal ketiga dari dosa itu adalah hasad, iri kepada kenikmatan pada orang lain. Nah, ini dilakukan oleh Qabil terhadap Qabil, terhadap Habil. Qabil terhadap Habil. Jadi Habil ini punya kelebihan. Kemudian menikah dengan adik Habil, yang kembaran Habil, yang lebih cantik juga dari kembaran Habil. Karena aturannya dalam riwayat itu disebutkan, Nabi Adam selalu melahirkan anak 40. Anak itu selalu kembar. Ini hikmahnya karena saat itu belum ada orang tua lain selain Nabi Adam dan Siti Hawa. Nggak ada orang tua lain, maka mereka mendapatkan anak selalu kembar dua, laki perempuan, laki perempuan. Nah, agar anak-anak Nabi Adam ini bisa berkembang biak juga, bisa menikah, bisa melahirkan lagi generasi-generasi manusia berikutnya, syariatnya adalah dikawin silang. Qabil kembarannya, Habil kembarannya. Ini disilang. Qabil menikah dengan adik Habil, Habil menikah dengan adik Qabil. Tapi muncullah hasad, iri.
Karena dia menganggap mungkin dalam pandangan Qabil, ini adik saya ini lebih cantik, lebih menarik daripada adik kembaran Habil. Nggak mau. Lebih baik saya nikah dengan adik saya langsung. Lebih memilih menikah dengan kembarannya langsung, bukan kembaran Habil. Maka ada juga perlombaan untuk yang baik ya, untuk menunjukkan siapa yang paling takwa di antara mereka. Dibuat syariat lagi berkurban yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq, dan bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, itu Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi Allah menerima dari kurban Habil, tidak menerima dari kurban Qabil. Maka dia mengatakan, la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Masya Allah, iri kepada adiknya. Inilah yang menjadi pangkal dosa yang menyebabkan dia membunuh Habil. Pembunuhan pertama, pertumbuhan darah pertama di muka bumi. Itu pangkalnya adalah hasad, iri. Makanya Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita hasad, bertakwalah kepada Allah. Karena yang kita hasadi, hasad itu kepada orang yang kita jadikan objek hasad. Sesungguhnya yang memberinya siapa? Allah. Berarti kita protes kepada Allah. Yang menentukan rezeki, takdir, dan segala takdir, jodoh, dan lain-lain Allah. Jadi kalau orang punya istri lebih cantik, kok kita hasad? Berarti sesungguhnya kita protes kepada Allah. Kenapa kita tidak punya lebih cantik daripada dia? Kalau orang lain punya harta lebih banyak, kemudian kita hasad kepadanya, berarti sesungguhnya kita protes kepada Allah. Istighfar. Memang kadang-kadang hawa nafsu itu, oh kita harus hasad, iri, penyakit hati merasuk di sini melihat orang lain lebih sukses. Itu manusiawi, tapi segera beristighfar, kendalikan diri. Jangan seperti Qabil, dibiarkan hawa nafsu hasad itu dalam dirinya sehingga meledak. Dia mau menggebu-gebu melihat adiknya saat ada kesempatan langsung dibunuh. Nauzubillah. Ini jadi pangkal ketiga dari dosa itu. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kaitannya dengan puasa, berarti kita harus mendidik diri kita untuk tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak enggan. Ketika dibangunkan sahur, jangan enggan, jangan merasa sombong. Walaupun anak sendiri yang lebih kecil dari kita pasti. Ada pemuda yang membangunkan kita sahur. Lapang dada, tawadhu, terima kasih. Jangan sombong, marah-marah, dan kemudian malah melakukan kezaliman terhadap orang-orang yang membangunkan kita untuk sahur. Kalau di siang hari sudah dilatih oleh Allah untuk yang halal-halal saja kita mampu mengendalikan diri, nah jangan tamak kepada yang haram-haram. Yang halal aja bisa kita kendalikan diri kita saat puasa. Saat tidak berpuasa, yang haram pun tamak, rakus, nauzubillah. Makanya kata orang tuh, ada orang yang tamak itu hari ini makan siapa, bukan makan apa lagi. Saking tamaknya ingin mengambil semua hak orang lain. Ada orang yang hasad kepada orang lain. Untuk apa kita hasad? Minta kepada Allah. Lirrijali nasibum mimma kasabu. Itu bagi orang-orang itu ada jatah dari Allah dari apa yang diusahakan. Juga bagi wanita, linnisa nasibum mimma iktasabna.
Kemudian was'alullaha min fadlihi. Minta keutamaan dari Allah. Jangan dengan cara hasad. Itu semakin sakit, semakin tidak nyaman hidup. Jadi kalau orang lain punya sesuatu yang lebih, ya kita minta kepada Allah, ya Allah berilah aku lebih baik daripada yang kau berikan kepadanya. Kalau ada orang yang punya istrinya lebih cantik, minta kepada Allah, mintalah istri yang lebih cantik kepada Allah. Was'alullah min fadli. Kalau tidak di dunia, paling kurang nanti di bidadari, di akhirat, di surga. Jadi hidup itu jangan hasad-hasad. Karena hasad itu hanya boleh dua, kata hadis itu. Boleh hasad kepada orang yang disebut ghibthah. Ghibthah itu hasad yang positif. Iri yang positif yang menggerakkan kita untuk menyamai amal orang lain. Atau lebih daripada. Yang pertama hasad itu kepada orang yang diberi ilmu, beri Al-Quran. Dia hafal Quran, dia punya ilmu banyak. Nah kita ingin juga seperti dia. Mengajarkan ilmu sepanjang hari malam. Nah itu boleh itu. Berlomba. Kemudian yang kedua. Kita boleh iri kepada orang yang hartanya banyak. Tapi bukan karena kayanya atau banyak hartanya. Tapi karena menggunakan hartanya dalam meninggikan kalimatullah, diinfakkan, disedekahkan, dizakatin, dibangun markas-markas Islam, dakwah. Nah itu boleh kita hasad tuh. Kenapa saya nggak bisa? Bangun juga. Markas-markas Islam, pondok pesantren, bangun masjid. Nah itu yang positif. Namanya ghibthah dalam bahasa Arabnya itu. Jadi kita hasadnya ghibthah. Boleh. Nah, itu yang menggerakkan kita untuk terus motivasi mendapatkan hikmah dan hikmah dan Al-Quran yang juga sama atau lebih baik, atau mendapatkan harta yang lebih berkah dengan kita bersedekah, berinfak, berzakat, dan menggunakannya dalam meninggikan kalimat-kalimat Allah, meninggikan agama Allah. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Semoga Allah menjaga kita dari pangkal-pangkal dosa yang menyebabkan kita terjerumus kepada dosa-dosa yang sangat banyak, baik dosa kecil ataupun dosa besar, seperti yang terjerumus pada cerita-cerita kisah awal dari iblis, dari Nabi Adam dan Siti Hawa, dari kisah Qabil dan Habil. Itu semua terjadi karena pertama sombong, enggan dan sombong, yang kedua karena tamak, kemudian yang ketiga karena iri. Nah, jauhkan diri kita dari usulul khotoya ini, di pangkal-pangkal dari dosa ini. Semoga kita terbebas dari dosa-dosa yang menjadi penyebab dari laknat Allah dan azabnya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendebar Islam rahmatan lil alamin.